Setiap tahun baru pada kalender lokal negara Thailand, warga negara tersebut merayakan festival air, atau lebih dikenal dengan Festival Songkran, sama seperti yang terjadi di tahun 2024. Festival ini digelar kembali pada tanggal 13 hingga tanggal 15 April tahun 2024. Kerumunan orang, baik warga lokal maupun wisatawan memenuhi jalanan, saling siram, saling guyur, dan beberapa dari mereka saling tembak menggunakan pistol air. Di salah satu sudut kota Bangkok, seorang pria bernama Pichit Klepjinda duduk sendirian di ruang kerja sambil berkirim pesan teks dengan istrinya. Pichit mengungkapkan kerinduannya terhadap sang istri dan 3 anak mereka, di mana 4 orang itu 3 hari lalu memutuskan untuk merayakan festival Songkran di Provinsi Mahasarakam, kampung halaman Wanipa istri Pichit, sedangkan si kepala keluarga ini tetap berada di Bangkok karena dia harus mengelola usaha panti pijatnya. Wanipa kemudian mengusulkan agar Pichit menutup panti pijat selama beberapa hari dan menyusul mereka ke kampung. Nanti setelah festival Songkran selesai, mereka berlima bisa pulang bersama-sama ke Bangkok. Sebelum Pichit sempat menjawab, tahu-tahu istrinya sudah membeli sebuah tiket pesawat untuknya. Alhasil Pichit menurut saja dan segera berkemas lalu berangkat menuju bandara. Dipikir-pikir, selama festival berlangsung, panti pijatnya cenderung sepi pengunjung, jadi memang lebih baik dia berkumpul dengan keluarga dan merayakan festival di kampung halaman istrinya. Provinsi Mahasarakam berjarak sekitar 650 km dari kota Bangkok. Wanipa Hamala lahir di sana pada tahun 1987 dan menjadi anak satu-satunya dari orang tua tunggal. Ayahnya meninggal dunia ketika Wanipa masih balita, hingga mengharuskan ibunya berjuang sendirian untuk mengasuh dan membesarkan Wanipa. Setelah menamatkan kuliah diploma di usia 21 tahun, Wanipa merantau ke kota Bangkok dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Beberapa bulan kemudian, Wanipa bertemu dengan Pichit, seorang pria yang usianya 7 tahun lebih tua dari Wanipa. Pichit Klepjinda lahir pada tahun 1980, sulung dari 2 bersaudara ini tumbuh besar di kota Bangkok. Setelah lulus kuliah, Pichit sempat bekerja kantoran selama beberapa waktu, kemudian pada tahun 2005, berbekal uang tabungan dan bantuan modal dari orang tuanya, Pichit membuka usaha panti pijat. Selain jasa pijat biasa, bisnis Pichit juga menawarkan jasa pijat hidroterapi, di mana jenis layanan yang satu ini masih tergolong jarang dan tidak banyak saingan di kota Bangkok. Itulah mengapa dalam waktu singkat, Pichit sudah sukses dan menghasilkan banyak uang dari bisnisnya. Pichit dan Wanipa bertemu di sebuah gym atau tempat fitness, karena keduanya sama-sama suka olahraga dan gemar menjalani gaya hidup sehat. Saat itu, Pichit bisa dikatakan sudah memiliki hidup yang mapan secara finansial, berkat usaha panti pijat yang dia kelola sendirian. Setelah menjalin hubungan pacaran yang singkat, mereka menikah di awal tahun 2009. Wanipa kemudian meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan Pichit mengelola bisnis panti pijat bersama-sama. Tahun demi tahun berlalu, bisnis mereka terus mendulang kesuksesan yang berbuah pundi-pundi kekayaan. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran 3 anak, seorang putra, dan 2 orang putri. Memasuki tahun 2024, berarti sudah 15 tahun mereka mendayung biduk rumah tangga. Aral melintang dan percikan-percikan masalah pasti ada. Namun setiap kali mereka bertengkar atau berselisih paham, Pichit dan Wanipa selalu bisa mencari jalan keluar terbaik, hingga membuat rumah tangga mereka tetap solid selama belasan tahun. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Mereka hidup nyaman di rumah yang besar, memiliki 2 mobil yang mahal, dan 3 anak mereka belajar di sekolah yang bagus. Wanipa dan Pichit juga memberikan hidup yang layak serta berkecukupan bagi orang tua mereka masing-masing. Kembali ke Pichit, pada tanggal 14 April tahun 2024, pria 44 tahun ini menempuh perjalanan udara selama kurang lebih 3 jam hingga tiba di rumah mertuanya, di mana dia dan anak istrinya sempat merayakan Songkran bersama-sama keesokan harinya. Lalu mereka menutup perayaan tersebut dengan acara makan malam bersama keluarga besar. Setelah menyantap makan malam yang disajikan oleh ibu mertuanya, Pichit memutuskan untuk bersantai di gazebo yang ada di taman depan rumah. Mertuanya juga istrinya sempat mengingatkan Pichit agar segera masuk ke rumah supaya tidak masuk angin. Tapi Pichit berkata bahwa dia merasa gerah dan ingin bersantai di gazebo saja. Keesokan harinya, tanggal 16 April tahun 2024, sekitar jam 6 pagi,
Mertua Picit bangun tidur dan bersih-bersih rumah. Dari dapur dia melihat si menantu ternyata masih berbaring di gazebo taman. Wanita ini segera berjalan mendekati tempat itu bermaksud untuk membangunkan Picit dan menyuruhnya pindah ke kamar. Namun saat dia memanggil-manggil Picit, pria itu tidak merespon sama sekali. Dan ketika dia berniat untuk menggoyang-goyangkan kaki Picit, didapatilah bahwa tubuh si menantu sudah dingin dan kaku. Mertua Picit berteriak histeris memanggil putrinya. Wanita yang saat itu masih tidur pulas, sontak terbangun mendengar teriakan ibunya dan bergegas menuju sumber suara. Di taman depan rumah, tepatnya di gazebo, wanita mendapati ibunya menangis seraya menunjuk ke arah Picit yang terbujur kaku. Wanita sempat tertegun sebentar karena bingung dengan situasi yang dihadapinya. Beberapa detik kemudian, dia tersadar dan segera berlari ke dalam rumah untuk mengambil HP-nya lalu menelpon klinik terdekat. Beberapa menit kemudian, seorang dokter datang dan langsung memeriksa kondisi Picit, dan ternyata, hasil pemeriksaan si dokter malah membenarkan ketakutan di hati semua orang yang ada di sana. Picit dinyatakan sudah meninggal beberapa jam sebelum dia ditemukan. Kematian Picit yang begitu tiba-tiba membuat anak-anak dan istrinya sangat terguncang. Kematian Picit juga sulit untuk dijelaskan, karena selama ini, Picit dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kesehatannya, disiplin dan rutin berolahraga, tidak merokok. Tapi memang, Picit dikenal sebagai seorang peminum dengan toleransi alkohol yang tinggi. Tetap saja, tadi malam, Picit masih terlihat sehat segar bugar, dan mereka menghabiskan malam bersama-sama bergembira dengan semua anggota keluarga. Sama sekali tidak ada tanda atau gejala apapun yang bisa menjelaskan kematiannya beberapa jam kemudian. Sekeras apapun wanita berpikir, pertanyaan itu tetap tidak bisa dijawab dengan logika. Alhasil, dia hanya bisa pasrah dan menerima fakta bahwa suaminya kini sudah pergi untuk selamanya. Wanita dan anggota keluarga yang lain akhirnya menarik kesimpulan bahwa Picit mungkin meninggal karena minum alkohol terlalu banyak, dan bisa jadi kondisi tersebut diperburuk dengan masuk angin karena dia tidur di tempat terbuka. 3 hari kemudian, jasad Picit dikremasi dan wanita menggelar prosesi duka yang hikmat untuk melepas kepergian suaminya. Setelah semua urusan selesai, wanita dan 3 anaknya kembali ke Bangkok, melanjutkan hidup mereka walau masih dibalut luka mendalam. Wanita kini harus menjadi orang tua tunggal dan mengelola bisnis panti pijat sendirian. Namun sebulan kemudian, publik dan media sosial Thailand dihebohkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Natafat, yang mengaku sebagai adik kandung mendiang Picit, dan menuding bahwa kematian kakaknya bukan karena sebab alami atau penyakit yang tidak terdeteksi, melainkan karena sengaja diracun oleh istri Picit sendiri, yaitu wanita Hamala. Natafat Klebjinda muncul di media dan mengungkap bahwa saudaranya memiliki polis asuransi jiwa, dengan nilai manfaat uang pertanggungan sebesar 16 juta baht, atau sekitar 7,3 miliar kalau dirupiahkan. Natafat mendatangi kantor polisi dan membuat laporan resmi. Setelah itu dia menghubungi pihak perusahaan asuransi, dan meminta supaya pencairan uang asuransi atas nama Picit ditunda hingga hasil investigasi keluar. Perusahaan asuransi dengan senang hati menyetujui proposal tersebut. Aksi Natafat mengundang publikasi media yang lebih luas dan menarik perhatian publik Thailand khususnya kota Bangkok. Berbagai asumsi teori konspirasi liar bertebaran secara online. Sebagian besar netizen percaya dan menuding wanita telah meracuni suaminya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari asuransi jiwa, sekaligus untuk menguasai aset kekayaan serta bisnis suaminya. Karena tekanan dari publik yang semakin meningkat, mau tak mau polisi kota Bangkok dan polisi kota Mahasarakam membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus kematian Picit dan untuk meredakan kehebohan warga. Pertama-tama, polisi mewawancarai Natafat agar menjelaskan informasi yang dia tahu. Wanita 42 tahun itu, sekali lagi menjelaskan kecurigaannya atas kematian Picit yang tidak wajar. Yang pertama, ketika dia melihat jasad kakaknya, Natafat menemukan bahwa kulit Picit terlihat berubah, menjadi warna keunguan cenderung menghitam, seperti tanda-tanda orang yang keracunan. Kecurigaan yang kedua, setelah menemukan kejanggalan tersebut, Natafat menyarankan agar wanita melakukan otopsi terhadap jasad Picit, tapi iparnya itu menolak, dengan alasan bahwa dia tidak tega kalau jasad suaminya disakiti. Kecurigaan Natafat berikutnya, wanita terkesan sangat terburu-buru melakukan kremasi terhadap jasad Picit. Setelah proses kremasi selesai dan wanita serta 3 anaknya pulang ke Bangkok, wanita malah menyerahkan abu kremasi Picit kepada orang tuanya, tidak dia simpan sendiri untuk alasan yang tidak jelas. Di tengah kebingungannya, Natafat ingat bahwa dulu,
Kakaknya pernah cerita kalau dia membeli polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar 16 juta baht, dan nama Wanipa istrinya yang tercantum sebagai ahli waris penerima manfaat. Tiba-tiba saja Natafat merinding membayangkan skenario ini. Mungkinkah Wanipa membunuh kakaknya demi uang asuransi? Setelah kurang lebih sebulan memendam kecurigaan terhadap Wanipa, akhirnya Natafat memutuskan untuk melapor ke polisi, meminta supaya kematian Picit kakaknya diselidiki, agar kebenaran sejati bisa terungkap, untuk memberi keadilan bagi Picit, dan untuk memberikan kedamaian bagi dia dan orang tuanya. Polisi kemudian memanggil dokter yang pertama kali memeriksa kondisi Picit di pagi itu. Menurut dokter ini, saat itu dia tidak menemukan kejanggalan apa-apa. Warna kulit Picit juga terlihat normal tanpa ada perubahan warna seperti keterangan Natafat. Staf rumah sakit dan kamar mayat turut diwawancarai, di mana mereka juga mengaku tidak melihat keanehan apa-apa pada tubuh Picit. Secara kasat mata, tidak ditemukan luka atau cedera pada tubuh Picit, dan karena tidak ada perintah untuk melakukan otopsi, pihak rumah sakit menetapkan bahwa kematian mendadak Picit disebabkan oleh kondisi yang tidak diketahui. Akan tetapi, 3 hari kemudian ketika mereka mengantar jasad tersebut ke rumah duka, barulah mereka melihat ada perubahan warna pada kulit Picit. Walaupun sempat merasa aneh, mereka tidak terlalu ambil pusing dan menganggap hal tersebut normal-normal saja. Polisi selanjutnya meminta keterangan dari pihak rumah duka yang melakukan prosesi sebelum jasad Picit dimakamkan, di mana mereka menjelaskan bahwa kulit Picit memang terlihat menghitam dan tidak normal, tapi saat itu mereka merasa kalau hal tersebut wajar-wajar saja, mengingat mendiang sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Terakhir polisi mewawancarai teman-teman dan anggota keluarga yang hadir di rumah duka sebelum jasad Picit dikremasi. Sama seperti Natafat, beberapa dari mereka melihat keanehan pada warna kulit Picit. Mereka menyarankan agar Wanipa menunda kremasi dan melakukan otopsi terlebih dahulu. Namun Wanipa tetap bersikeras untuk melanjutkan proses kremasi di hari itu juga, mengabaikan saran dari semua orang. Seorang petugas krematorium kemudian mendatangi kantor polisi dan mengaku bahwa dialah yang melakukan kremasi terhadap jasad Picit Klepjinda. Pria ini menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dia melakukan kremasi, belum pernah dia melihat jasad seseorang sehitam itu. Dia menyatakan bahwa kulit Picit sama hitamnya seperti arang. Berdasarkan semua informasi awal yang sudah dikumpulkan, polisi menyimpulkan bahwa kematian Picit Klepjinda memang tidak wajar. Namun karena Picit sudah dikremasi, polisi dan dokter forensik tidak bisa melakukan otopsi dan tidak dapat menentukan penyebab kematian pria itu. Apakah dia diracuni? Ataukah dia dibunuh dengan cara tertentu hingga menyebabkan kondisi warna kulitnya menjadi tidak wajar? Benar-benar sulit untuk disimpulkan. Berharap bisa mendapatkan petunjuk dari orang yang mereka curigai, polisi mengundang Wanipa untuk datang dan menjalani wawancara. Di ruang interogasi, Wanipa membantah tuduhan bahwa dia terlibat dalam kematian suaminya demi keuntungan finansial asuransi. Bahkan faktanya, sampai sebulan lebih setelah kematian Picit, dia belum menerima manfaat asuransi apapun. Wanipa menyodorkan histori percakapan teks antara dia dan suaminya, yang mana 3 hari sebelum kejadian, Picit mengiriminya pesan teks dan berkata bahwa dia rindu Wanipa dan anak-anak. Wanipa kemudian membelikannya sebuah tiket penerbangan dari Bangkok ke Masarakam, supaya Picit bisa bergabung dengan mereka dan merayakan festival Songkran bersama-sama. Wanipa merinci lagi kejadian di malam sebelum Picit ditemukan meninggal. Malam itu, setelah mereka makan malam bersama keluarga besar, Picit kemudian duduk di gazebo sendirian sambil minum minuman keras. Menjelang tengah malam, Wanipa mendatangi suaminya dan mengajak Picit agar masuk ke kamar supaya tidak masuk angin, tapi Picit menolak dan berkata bahwa dia masih ingin bersantai di gazebo. Wanipa masuk ke rumah dan keluar lagi membawa bantal serta selimut untuk suaminya. Dia duduk sebentar dan ngobrol-ngobrol dengan suaminya, sampai kemudian Picit tertidur. Wanipa menutupi tubuh Picit dengan selimut lalu dia masuk lagi ke rumah. Keesokan paginya, dia terbangun karena mendengar teriakan histeris ibunya, dan mendapati Picit ternyata sudah meninggal. Terkait masalah otopsi, Wanipa menjelaskan alasan penolakannya karena merasa bahwa otopsi terlalu kejam untuk suaminya. Dia sudah sangat terpukul atas kepergian Picit yang tiba-tiba. Wanipa juga menekankan bahwa di antara semua orang di dunia ini, dialah yang paling tidak bisa menerima kepergian suaminya, dialah yang paling berharap Picit masih hidup dan ada bersamanya sekarang. Mereka sudah menikah selama 15 tahun. Selain itu, ada 3 orang anak yang masih kecil-kecil, yang kini harus dia tanggung sendirian.
Lagi-lagi wawancara dengan Wanipa tidak membuahkan hasil apa-apa terhadap investigasi polisi. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa mengarahkan kecurigaan terhadap Wanipa sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Picit Klepjinda. Meski demikian, di luar ruang interogasi, situasi semakin memanas karena Natapat kemudian muncul di sebuah acara televisi dan secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya terhadap Wanipa, kakak iparnya. Publik semakin gempar. Nama Wanipa menjadi perbincangan dan kemanapun dia pergi, tatapan mata sinis penuh kecaman selalu tertuju kepadanya, menuduh Wanipa sebagai istri yang kejam karena telah membunuh suami sendiri demi uang asuransi. Merasa kalau situasinya semakin tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri dan 3 anaknya, Wanipa akhirnya ikut muncul di acara televisi tersebut dan menjelaskan satu persatu rincian kejadian terkait kematian mendadak suaminya. Wanipa mengaku bahwa dia sangat stres dan tertekan atas tudingan yang dia terima belakangan ini. Sepeninggal suaminya, dia harus mengurus 3 anaknya sendirian, mengelola bisnis panti pijat sendirian, dan ketika semua pekerjaan itu selesai, tubuh dan jiwanya yang lelah belum bisa beristirahat, karena dia harus bolak-balik ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam investigasi. Wanipa berkata bahwa Natapat adik iparnya benar-benar tidak berperasaan, tidak memandang tali silaturahmi mereka sebagai ipar. Menurut Wanipa, selama ini Natapat jarang berkomunikasi atau mengunjungi orang tua dan Picit kakaknya. Kini setelah Picit meninggal, tiba-tiba dia muncul dan membuat tuduhan yang liar. Wanipa lalu menambahkan, di usia Natapat yang sudah 42 tahun, wanita itu masih single tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan yang jelas. Wanipa juga menunjukkan bukti percakapan teks antara Natapat dan suaminya, di mana setiap bulan, Natapat selalu meminta uang dari Picit untuk berbagai alasan. Jadi dia merasa tidak heran dengan tingkah laku Natapat saat ini. Besar kemungkinan, Natapat membuat tuduhan itu karena berharap dialah yang nanti akan menerima keuntungan finansial dari kematian kakaknya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana nasib 3 keponakannya. Terkait kondisi kulit Picit yang berubah warna, Wanipa berkata bahwa dia juga menyadari hal itu sebelum suaminya dikremasi, dan dia sudah memberikan penjelasan kepada polisi. Picit suaminya memang terlihat sehat segar bugar dari luar. Namun yang tidak diketahui orang lain, Picit memiliki kecanduan alkohol. Tak cukup sampai di situ, suaminya juga menggunakan steroid untuk membesarkan ototnya. Jadi Wanipa menyimpulkan bahwa mungkin saja, kombinasi alkohol dan steroidlah yang menyebabkan perubahan warna kulit Picit suaminya. Kalimat demi kalimat yang meluncur dengan tenang melalui bibir Wanipa, membuat penonton percaya dan mulai berubah pendapat. Tudingan kini beralih ke Natapat, yang kemudian mulai dipandang sebagai adik yang serakah dan tidak tahu malu, yang telah memfitnah kakak iparnya demi bisa mendapatkan uang asuransi. Namun ketika opini publik sudah mulai bergeser, menjelang acara tersebut berakhir, tiba-tiba ada telepon masuk ke acara itu, dan berkata bahwa dia punya info penting terkait kematian Picit Klepjinda. Si penelpon ini adalah seorang perempuan yang bernama Muai, dan dia mengklaim sudah kenal serta bersahabat dengan Picit sejak lama, jauh sebelum pria itu menikah dengan Wanipa. Menurut Muai, 8 hari sebelum Picit meninggal, ada sebuah insiden di mana 2 orang tak dikenal mencoba untuk membunuh Picit. Berdasarkan cerita Picit kepadanya, pada malam hari di tanggal 8 April tahun 2024, ketika Picit masih berada di panti pijatnya, Picit menerima pesan teks dari Wanipa yang berkata bahwa dia sudah melakukan reservasi di sebuah restoran mewah di kota Bangkok, dan mengajak Picit untuk makan malam di sana. Picit menyambut gembira ajakan tersebut, karena pada saat itu, dia dan Wanipa sedang bertengkar dan Wanipa membawa 3 anaknya tinggal di hotel. Merasa kalau ini adalah sinyal dari istrinya untuk berbaikan, Picit menutup panti pijat lebih awal dan berkendara menggunakan mobilnya menuju rumah makan yang disebutkan Wanipa di pesan teks. Setiba di sana, Picit menemukan meja yang telah dipesan Wanipa masih kosong, mengira kalau istrinya datang terlambat. Picit mengirim pesan teks kepada istrinya dan berkata bahwa dia sudah sampai di restoran. Picit kemudian memesan sebotol anggur, dan berniat untuk meminumnya bersama Wanipa nanti. Sekitar 30 menit kemudian, HP-nya menerima pesan teks balasan dari Wanipa, yang berkata kalau dia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan tidak bisa datang makan malam. Wanipa menyuruh suaminya agar pulang saja dan mereka akan menjadwalkan lagi makan malam di lain hari. Picit yang kecewa, mau tidak mau membatalkan pesanannya dan melangkah pergi dari restoran tersebut. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobilnya, tiba-tiba saja ada sebuah motor mendekatinya. Orang yang duduk di boncengan motor melepaskan 4 kali tembakan ke arah Picit.
Karena jarak antara mobil Picit dan motor tersebut cukup jauh, dan berkat kaca jendela mobil yang gelap, 4 tembakan itu meleset dan tak satu pun peluru berhasil mendarat di tubuh Picit. Pria 44 tahun itu selamat dari serangan yang mengerikan hingga dia berhasil tiba di rumah. Keesokan harinya, dia menemui Muai dan menceritakan pengalamannya tadi malam. Picit mengungkapkan kebingungannya atas serangan yang dia alami tadi malam. Dia tidak punya musuh, tidak juga sedang berselisih dengan siapapun. Lalu mengapa ada orang yang ingin membunuhnya? Muai kemudian bertanya, apa mungkin 2 orang di motor itu adalah orang suruhan Wanipa, istri Picit? Namun sahabatnya langsung menyanggah dan berkata, tidak mungkin mereka adalah orang suruhan istrinya. Rumah tangganya dan Wanipa memang sedang bermasalah, tapi Picit tidak yakin kalau istrinya berbuat sampai sejauh itu. Muai seterusnya mengungkap cerita baru yang tidak banyak diketahui orang, bahwa sejatinya, rumah tangga Picit dan Wanipa tidaklah seharmonis yang tampak dari luar. Selama bertahun-tahun, Picit dan Wanipa kerap bertengkar. Sebagian besar pertengkaran itu dipicu oleh kebiasaan buruk Picit yang suka dugem dan mabuk-mabukan. Faktanya, Picit dan Wanipa sudah pisah rumah sejak sebulan sebelum festival Songkran, di mana saat itu, Wanipa menuduh Picit telah berselingkuh dengan seorang pelayan di sebuah klub malam. Wanipa keluar dari rumah membawa 3 anak mereka dan menginap di hotel sejak pertengahan bulan Maret tahun 2024. Kembali ke kasus penembakan di jalan raya. 3 hari kemudian, Muai mendatangi rumah Picit untuk memeriksa kondisi sahabatnya, yang mirisnya, menurut Muai, perilaku Picit saat itu sangat aneh dan mengkhawatirkan. Picit terlihat menangis dan tertawa tanpa sebab dan tanpa alasan. Muai mengira mungkin masalah rumah tangganya, dan pengalamannya yang hampir terbunuh oleh seseorang, membuat jiwa dan mental Picit terganggu. Oleh karena itu, Muai membawa Picit untuk berdoa dan menenangkan diri ke sebuah kuil. Benar saja, setelah pulang dari kuil, kondisi Picit sudah lebih tenang. Picit kemudian berkata kepada Muai, sepertinya dugaan Muai benar, karena dia akhirnya ingat wajah orang yang menembaknya di malam itu. Selama berhari-hari, siang dan malam dia memikirkan insiden penembakan tersebut. Picit samar-samar merasa kenal dengan orang yang melepaskan tembakan, hingga akhirnya Picit berhasil mengingat bahwa pria itu ternyata adalah salah satu teman istrinya. Picit kemudian menunjukkan sebuah foto di media sosial Wanipa. Dia hanya tahu kalau pria itu adalah teman Wanipa, tapi dia tidak tahu siapa namanya. Berbeda dengan Picit, walaupun tidak kenal secara pribadi, Muai mengaku kenal dengan pria itu dan tahu siapa namanya. Ketika Muai hendak menyebutkan nama pria yang diduga adalah pelaku yang menembak Picit, pembawa acara segera memotong kalimatnya dan meminta Muai supaya tidak menyebutkan nama itu. Dikhawatirkan tindakannya akan menjadi fitnah dan mereka akan bermasalah secara hukum, karena telah menyebarkan identitas seseorang di siaran langsung televisi nasional. Selain itu, mereka nanti bisa dituduh telah ikut campur terlalu jauh dalam investigasi polisi. Opini penonton yang sebelumnya sudah mulai berpihak kepada Wanipa, kini kembali bergeser dan menatap penuh curiga ke arah wanita 37 tahun itu. Wanipa juga tampak bingung dan gugup, tidak mampu merespon informasi yang baru saja diceritakan oleh Muai. Tujuannya datang ke acara tersebut sejatinya untuk membersihkan namanya, tapi kini kecurigaan terhadap dirinya malah semakin meningkat. Acara itu pun segera dihentikan. Muai langsung dihubungi polisi dan diminta datang untuk memberikan keterangan. Kepada polisi, Muai memberikan keterangan yang kurang lebih sama persis dengan informasi yang dia berikan di siaran langsung acara televisi tersebut. Pelayan di klub malam yang dia ceritakan memiliki hubungan dengan Picit bernama Sucada, dan pria yang diduga telah menembak Picit adalah teman Wanipa yang bernama Natapon Sirinorang. Muai yakin kalau Wanipa adalah otak di balik insiden penembakan di jalanan kota Bangkok, tapi dia mengaku tidak yakin apakah Wanipa terlibat dalam kematian Picit di Mahasarakam. Yang pasti saat itu, Muai sudah mengingatkan Picit supaya berhati-hati terhadap istrinya, tapi rupanya, Picit tidak mendengarkan peringatannya. Tim investigasi polisi kini sudah menemukan petunjuk baru yang mungkin akan berhasil mengungkap misteri kematian Picit Klebjinda. Namun pertama-tama, mereka harus menemukan 2 orang yang disebutkan oleh Muai, untuk memverifikasi kebenaran cerita wanita itu. Pelayan klub malam yang bernama Sucada berhasil ditemukan dan dimintai keterangan. Menurut Sucada, dia memang kenal dan dekat dengan Picit. Akan tetapi, hubungan mereka hanya bersifat platonik, hanya sebatas sahabat dan teman curhat. Sebagai pelayan di klub malam, sudah menjadi keharusan bagi Sucada untuk menemani tamu minum-minum dan ngobrol-ngobrol, sesekali mendengarkan keluh kesah mereka. Begitupun dengan Picit. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pelayan klub dan tamu. Lama-kelamaan, mereka menjadi dekat dan bersahabat.
tapi hanya sebatas itu saja, tidak ada hubungan intim apalagi perselingkuhan. Selanjutnya, berdasarkan cerita Suchada, di malam hari di tanggal 13 April tahun 2024, Pichit datang ke klub malam dan menemuinya. Mereka ngobrol dan minum bersama, di mana saat itu, Pichit berkata bahwa besok, dia akan terbang ke Mahasarakam dan merayakan festival Songkran bersama anak istrinya. Pichit juga pernah menceritakan perihal penembakan yang hampir merenggut nyawanya, dan ada kemungkinan bahwa istrinya adalah otak di balik insiden tersebut. Suchada menasihati Pichit supaya tidak pergi ke Mahasarakam demi keselamatannya, tapi Pichit berkata bahwa dia rindu anak-anaknya, dan dia ingin memastikan apakah dugaannya benar, bahwa Wanipa adalah orang yang mengirim dua orang itu untuk membunuhnya. Sebelum meninggalkan klub, Pichit berpesan kepada Suchada, agar dia menjaga diri baik-baik, karena setelah malam ini, mungkin Pichit sudah tidak ada lagi untuk menjaga Suchada. Setelah mengetahui berita kematian Pichit, Suchada baru sadar bahwa kalimat yang diucapkan Pichit malam itu, sepertinya adalah kata-kata perpisahan, seolah-olah, Pichit sudah tahu bahwa ada maut yang menunggunya di Mahasarakam. Setelah berhasil mendapatkan keterangan dari Suchada, polisi ternyata tidak berhasil menemukan keberadaan Natapon Sirinorang. Kalau pria itu memang terlibat dalam penembakan Pichit, kemungkinan besar, dia sekarang sudah buron melarikan diri. Sementara itu, detektif yang lain mendalami informasi penembakan yang terjadi pada malam hari di tanggal 8 April tahun 2024, di mana saat itu, memang ada laporan dari warga dan pengguna jalan yang melaporkan ada kejadian penembakan di jalan. Namun karena orang yang diduga menjadi korban penembakan tidak membuat laporan, insiden tersebut tidak diselidiki lebih lanjut. Barulah setelah ada cerita dari Muay, diketahui bahwa korban yang selamat dari serangan itu adalah Pichit Klepjinda. Sebelumnya Muay juga sudah memberi keterangan kepada polisi, bahwa Pichit tidak membuat laporan karena mungkin sejak awal, dia sudah curiga pada Wanipa, makanya dia tidak membuat laporan dan ingin memastikan kecurigaannya terlebih dahulu. Akan tetapi kepada Muay, Pichit berkata bahwa dia selamat dan tidak apa-apa, jadi masalah penembakan itu tidak usah dibesar-besarkan dan tidak perlu melapor ke polisi. Rekaman kamera CCTV di sekitar restoran dan di jalanan tempat kejadian penembakan dikumpulkan, polisi kemudian melakukan pengamatan secara seksama untuk menemukan petunjuk penting dalam kasus tersebut. Pada tanggal 8 April tahun 2024 jam 10 malam lewat 49 menit, Pichit terekam kamera CCTV berjalan masuk sendirian ke restoran menggunakan sepatu olahraga, celana pendek biru tua, dan kaos berwarna hitam. Sementara itu di waktu yang sama, kamera CCTV restoran yang menghadap ke jalan, menangkap kedatangan dua orang mencurigakan menggunakan satu motor berhenti di trotoar tepi jalan. Pria yang membawa motor tampak melihat-lihat ke arah restoran, lalu mengambil sebuah bungkusan di semak-semak. Sepertinya itu adalah senjata api yang sudah disembunyikan oleh orang lain di sana, sedangkan pria yang satunya lagi, fokus dengan layar HP-nya, seakan-akan sedang berkomunikasi dengan seseorang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Wanipa ternyata tidak jadi datang ke restoran, jadi Pichit pun meninggalkan tempat itu di mana dia terekam kamera CCTV pada jam 11 malam lewat 22 menit, keluar dari restoran menuju mobilnya di parkiran. 1 menit kemudian, kamera CCTV sebuah SPBU yang lokasinya tak jauh dari restoran, menangkap kedatangan dua orang pria misterius tadi yang sedang mengisi bahan bakar. Disinilah terlihat dengan jelas bahwa si pengendara motor menggunakan helm, sementara pria di boncengan tidak menggunakan helm. Lalu pada jam setengah 12 malam, mobil Pichit terlihat di CCTV jalan raya, di mana tak lama kemudian, dua orang bermotor tadi mendekati mobil Pichit lalu melepaskan tembakan dan melarikan diri. Beruntung Pichit menyadari keberadaan dua orang tersebut dan kebetulan kaca mobil sangat gelap dari luar, jadi Pichit berhasil lolos dari maut di malam itu. Polisi terus mengikuti pergerakan motor tersebut melalui rekaman kamera CCTV jalan, hingga berakhir di sebuah persimpangan dan setelah itu mereka menghilang. Polisi selanjutnya mendatangi rumah Pichit dan Wanipa, dan menemukan bahwa ada 4 bekas tembakan di mobil hitam yang biasa dikendarai oleh Pichit, tepatnya di bodi mobil sisi pengemudi, menandakan bahwa dua orang itu benar-benar berniat untuk membunuh Pichit. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa mereka tidak melakukan aksi tersebut saat Pichit keluar dari restoran? Melihat gerak-gerik salah satu pelaku yang sibuk berkomunikasi dengan seseorang melalui HP-nya, dan pelaku satunya lagi mengambil paket senjata di semak-semak,
polisi menyimpulkan bahwa dua orang itu hanyalah kaki tangan alias eksekutor, pasti ada pihak lain yang merencanakan aksi ini dan memberi perintah kepada mereka. Saat polisi masih melakukan investigasi untuk menangkap pelaku penembakan terhadap Picit, Muay dan Natapat datang ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Menurut dua wanita itu, belakangan ini mereka diteror oleh penelpon misterius yang terus-menerus menanyakan progres investigasi kematian Picit. Dan ketika mereka menanyakan identitas si penelpon itu, panggilan teleponnya langsung dimatikan. Muay dan Natapat menerima teror dari penelpon yang sama. Mereka curiga kalau pria itu adalah orang suruhan Wanipa, tapi mereka tidak punya bukti apa-apa. Si penelpon ternyata cukup bodoh melakukan panggilan telepon tersebut, karena berkat tindakan cerobohnya, polisi berhasil melacak keberadaannya. Kurang lebih 2 bulan setelah kematian Picit Klepjinda, polisi menangkap Wanipa Hamala dan menetapkannya sebagai tersangka dalam percobaan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Mengapa Wanipa yang ditangkap? Lalu mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka percobaan pembunuhan, padahal jelas-jelas suaminya sudah meninggal? Berdasarkan hasil investigasi terhadap rekaman CCTV, dan berdasarkan pelacakan nomor telepon pria misterius yang meneror Natapat dan Muay, polisi akhirnya berhasil menemukan satu dari 2 pelaku penembakan terhadap Picit di tanggal 8 April tahun 2024. Dia adalah Wirapat, orang yang mengendarai motor di malam itu. Saat ditangkap di rumah kontrakannya, Wirapat langsung membuat pengakuan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Picit. Menurut pria 25 tahun ini, pada tanggal 8 April dia dihubungi oleh temannya yang bernama Saroj, yang menawarinya pekerjaan untuk menguntit seseorang dengan bayaran sebesar 4.000 baht. Merasa kalau itu adalah pekerjaan yang sederhana, Wirapat setuju dan menerima tawaran Saroj. Selanjutnya, Saroj memerintahkan Wirapat untuk menjemput seseorang, yang nanti akan menjadi rekannya dalam pekerjaan tersebut. Orang itu bernama Natafon Sirinorang, nama yang sama dengan yang disebutkan oleh Muay. Singkat cerita, di hari yang sama pada jam 10 malam lewat 15 menit, Wirapat menjemput Natafon, lalu berdua mereka mengendarai motor menuju restoran tempat Picit dan Wanipa janjian makan malam. Tiba di depan restoran, tiba-tiba saja Natapon mengambil sebuah bungkusan di semak-semak, yang ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah pistol yang sudah disiapkan oleh seseorang. Disinilah Wirapat sadar bahwa pekerjaan mereka tak hanya menguntit seseorang. Dia ingin mundur dari pekerjaan itu, tapi Natafon berkata bahwa Saroj nanti akan mencelakai keluarganya kalau mereka tidak menyelesaikan tugas. Dari restoran, mereka mengisi bensin sebentar, lalu meluncur lagi di jalanan dan menemukan mobil Picit yang juga sedang melaju di jalanan menuju rumahnya. Wirapat mendekati mobil Picit, ketika Natapon mengeluarkan pistol dan mengacungkan senjata itu ke arah mobil Picit. Wirapat mengaku saat itu dia panik dan spontan tancap gas, itulah mengapa tak satu pun peluru yang dilepaskan Natapon berhasil mengenai target. Dari penangkapan Wirapat, polisi kemudian meringkus Saroj, yang mengaku bahwa dia hanya berperan sebagai perantara. Menurut keterangan Saroj, pada tanggal 1 April tahun 2024, Wanipa temannya meminta dia untuk mencari orang untuk membunuh suaminya. Saat itu Saroj sempat menolak tawaran tersebut karena dia tidak kenal pembunuh bayaran manapun. Selanjutnya Wanipa menghubunginya lagi dan menawarkan uang sebesar 300.000 baht, meminta Saroj untuk mencari orang yang bisa menjadi rekan pembunuh bayaran yang sudah dia temukan sendiri. Saroj merekrut Wirapat, sedangkan orang yang sudah dipilih oleh Wanipa sebagai eksekutor adalah Natapon yang kebetulan kenalan Saroj juga. Uang 300.000 baht dari Wanipa, Saroj berikan kepada Wirapat sebesar 4.000 baht, dan kepada Natapon sebesar 45.000 baht. Sementara sisanya, Saroj berkata semua uang itu masih ada dengannya dan tidak tahu mau dikemanakan. Pengakuan Wirapat dan Saroj akhirnya membuat polisi memiliki bukti dan petunjuk untuk menangkap Wanipa Hamala dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus kematian Picit Klepjinda. Korespondensi antara para pelaku melalui pesan teks membuktikan bahwa keterangan Wirapat dan Saroj ternyata benar. Histori mutasi rekening tabungan Wanipa juga menunjukkan bahwa dia pernah mentransfer uang sebesar 300.000 baht kepada Saroj. Wanipa awalnya membantah tuduhan bahwa dia telah menjadi otak dalam kasus penembakan dan percobaan pembunuhan terhadap suaminya, tapi dihadapkan dengan begitu banyak bukti dan kesaksian, akhirnya Wanipa mengaku dan menyatakan penyesalannya. Menurut Wanipa,
Rumah tangganya bersama Picit memang sedang bermasalah, di mana Wanipa menggambarkan Picit adalah suami yang suka mabuk, suka dugem dan tidak setia. Selain itu, Picit juga sering menggunakan steroid untuk membesarkan ototnya. Penggunaan steroid membawa efek samping yang buruk dalam tingkah laku Picit, di mana dia sering bersikap kasar dan arogan, tak jarang juga main tangan. Di pertengahan bulan Maret tahun 2024, Wanipa mendapati bahwa suaminya selingkuh dengan Suchada, seorang pelayan di klub malam. Wanipa merasa sudah tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahannya, dan memutuskan untuk membalas perbuatan Picit. Wanipa mengaku telah memerintahkan orang untuk membunuh suaminya di tanggal 8 April, tapi dia kemudian merasa lega dan bersyukur karena aksi tersebut ternyata gagal. Khawatir Picit akan mencurigainya, Wanipa membawa 3 anaknya pulang ke rumah ibunya di Mahasarakam. Pada hari pertama perayaan Festival Songkran, Picit mengiriminya pesan teks dan berkata bahwa dia rindu Wanipa dan anak-anak. Wanipa berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahan dan berbaikan dengan Picit, namun dia sama sekali tidak menyangka, Picit suaminya benar-benar meninggal 2 hari kemudian. Sampai video ini dibuat, kasus kematian Picit Kleb Jinda masih diinvestigasi. Wanipa, Saroj dan Wirapat sudah berada di tahanan polisi, tapi Natapon hingga sekarang masih buron. Karena jasad Picit sudah dikremasi, dan hampir tidak ada bukti dan petunjuk terkait kematian misterius Picit, polisi tidak bisa menetapkan Wanipa sebagai tersangka pelaku pembunuh suaminya. Besar kemungkinan kasus ini berakhir dan Wanipa serta kaki tangannya hanya didakwa dengan pasal konspirasi penyerangan dan percobaan pembunuhan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Kalau nanti ada perkembangan terbaru dari kasus ini, akan saya infokan di postingan komunitas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.